Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke nyamuk Mansonia. Nyamuk Mansonia ini bersosialisasi dengan rawa-rawa, dengan sungai besar di tepi hutan atau dalam hutan. Jadi larva dan pupanya melekat pada sifon. Jadi sifonnya itu pada akar-akar atau ranting tanaman air ya, seperti eceng gondok, teratai, kangkung dan sebagainya. Jadi sifonnya itu menusuk pada akar-akar tanaman untuk dia mendapatkan oksigen. Jadi dia tidak naik ke atas permukaan air untuk mengambil oksigen, ya. Jadi dia tidak kelihatan ya. Jadi nanti kalau untuk survei itu ada teknik-tekniknya untuk pengambilan larva dari nyamuk Mansonia. Nah ini tugas yang tadi ya. Nah ini gambar nyamuk Mansonia, ini stadium dewasa dan stadium larva. Nah ini dia meletakkan sifonnya, menusukkan sifonnya ke akar-akar tanaman untuk mendapatkan oksigen ya. Nah ini dia punya sifon yang pendek tapi lancip ya. Jadi ini untuk melekatkan, untuk menusukkan ke akar tanaman. Nah, nyamuk ini sebenarnya tidak terlalu besar dari nyamuk yang lain. Dia kecil, Oke, jadi ini gambarannya ya, gambaran nyamuk Mansonia ya. Dia kecil, dia warnanya sebenarnya coklat muda gitu dengan bintik-bintik putih. Sebenarnya bukan bintik putih tapi bintik krem ya. Jadi warnanya sudah coklat, kemudian bintiknya bintik krem di seluruh badan dan tubuhnya. Kalau dilihat nyamuknya itu seperti nyamuk yang sudah tua gitu ya. Karena dia agak-agak warna krem putih gitu ya. Ini menggigitnya sakit nih. Oke, kita lanjut. Nah ini Mansonia, nyamuk Mansonia ini penyebar ya. Dia penyebar penyakit filariasis. Ini mikrofilaria yang di dalam darah itu terhisap nanti pada saat dia menghisap darah kita, kemudian berkembang di tubuh nyamuk Mansonia, kemudian bukan berkembang ya, dia tumbuh menjadi lebih besar, kemudian nanti pada saat dia menggigit dan menusukkan proboscisnya, memasukkan air liurnya. Jadi semua nyamuk itu sama ya, dia menusukkan proboscisnya, kemudian nanti dia mengeluarkan air liur. Nah air liur ini sebagai pengencer darah. Jadi darah kita ini kental ya. Jadi supaya bisa dihisap oleh nyamuk, semua nyamuk itu mengeluarkan air liurnya. Nah, pada saat dia mengeluarkan air liurnya, itulah masuk parasit, mau malaria, mau virus DBD atau ini yang filaria ya, mikrofilaria, itu akan masuk ke orang yang sehat. Nah, kalau nyamuknya tidak membawa parasit atau virus ya enggak masalah, cuman kita bentol aja gitu kan ya, bentol gatal karena tadi air liurnya itu ya. Jadi ada yang alergi yang sangat berat sampai gatal-gatal sampai koreng gitu kan ada, tapi kebanyakan dari kita ya paling bentol lah, paling banter bentol gatal gitu ya. Nah jadi sifatnya itu nokturnal, dia menggigit pada malam hari ya, atau yang menggigit manusia yang lagi tidur dan beraktivitas di luar rumah di malam hari. Nah ini dia sebagai vektor filariasis ya. Jadi filariasis itu nanti kita pelajari di parasitologi di semester 2, akan ketemu saya lagi. Mudah-mudahan tidak bosan ya dengar suara saya, atau mungkin insya Allah di semester depan kita sudah tatap muka ya. Tatap muka lebih asik ya. Jadi filariasis itu ada yang Malayi, Bugria timori ya. Nanti dibahas lebih jelas. Nah ini gambaran orang yang penyakit kaki gajah itu sampai kemaluannya juga. Ini masih anak-anak ya, kasihan. Nah peranan
nyamuk tadi, nyamuk secara keseluruhan di dalam bidang kesehatan itu nyamuk Aedes aegypti itu bertindak sebagai vektor, ya, yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi bukan menyebabkan, ya, menyebarkan. Ini vektor ini juga memindahkan. Vektor adalah arthropoda yang dapat memindahkan, ingat ya, memindahkan infectious agent atau penyakit dari asalnya ke inang yang rentan atau ke manusia yang rentan. Nah, kemudian kulek ini bisa juga filariasis, jadi bukan hanya Mansonia, ya. Penelitian yang terbaru adalah filariasis itu dapat dibawa oleh semua nyamuk, ya. Kebetulan tapi kita di Pontianak belum ada yang sakit. Jadi bila ada yang sakit filaria itu bisa disebarkannya bahkan oleh kulek juga bisa, ya. Kemudian Anopheles itu menyebarkan penyakit malaria. Ini yang penyakit menular yang disebabkan oleh parasit jenis Plasmodium, ditandai dengan demam menggigil dan berkeringat. Jadi demamnya itu amat sangat, ya, sambil menggigil. Pada saat kenapa orang yang berpenyakit malaria itu demam menggigil yang hebat, itu karena parasit malaria itu menyerang sel darah merah, masuk ke sel darah merah, lalu dia pecah bersamaan. Bayangkan, ya, pecah bersamaan hampir seluruh sel darah merah, tidak seluruhnya. Tapi kalau yang sudah demam menggigil itu sudah banyak sekali sel darah merah yang terinfeksi oleh parasit lalu pecah bersamaan. Nah, itu yang membuat pasiennya itu demam menggigil hebat. Ini bisa juga menyebabkan kematian. Nah, pengendaliannya itu yaitu dengan memutus mata rantai siklus hidup nyamuk. Ya, kayak DBD itu kita membersihkan tempat-tempat penampungan air, membersihkan tempat-tempat nyamuk berkembang biak. Ya, ini ada kimia, fisiologi, biologi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di pengendalian vektor. Ya, tapi kalau kalian mau searching kimia itu apa, fisika itu apa, biologi itu apa untuk pengendalian nyamuk, silahkan. Nah, kemudian ini ada nyamuk yang bernama Toxorynches. Toxorynchites. Nah, ini toxor atau dikenal dengan nyamuk toxor ini, dia proboscis bagian depannya membengkok ke arah dalam, ventral itu dalam. Nah, ini termasuk dari Anopilini dan Culini. Dia sama kelompoknya dengan Anopheles dan kulek, cuman dia lebih besar. Nyamuk jantan dan betina bersifat fitogelik, esofilik, dan eksofilik. Nah, ini dicari. Kalau saya terangkan, ini tugas yang tadi jadi diterangkan dong. Jadi kalian itu tugasnya cari. Kemudian habitat nyamuk ini di tonggak-tonggak bambu atau lubang-lubang pohon yang terisi air hujan. Larvanya sebagai predator dan musuh alami larva nyamuk lain atau nyamuk Aedes, ya. Nah, ini toxor, nyamuknya besar, dia tidak menghisap darah, tapi dia menghisap nektar, ya, sebagai polinator bunga. Nah, ini. Jadi toxor ini larva predator larva Aedes, ya, bisa digunakan karena dia bisa sekitar 5 kali lipat dari 4-5 kali lipat dari badan larva biasa. Ini dia lagi makan. Ini yang difoto lagi memakan larva nyamuk Aedes. Nah, oke, cerita-cerita tentang nyamuk, slide-nya sudah habis. Saya berharap kalian belajar, saya berharap kalian membaca kembali slide ini, kemudian
kalian juga searching untuk mengerjakan tugasnya dan searching untuk yang kalian ingin ketahui lebih dalam seperti tadi pengendalian vektor. Nah, silahkan kalian searching kalau mau. Tapi nanti kita juga akan belajar di pengendalian vektor dan binatang pengganggu di semester, kalau D4 ini di semester 4 kalau nggak salah, lebih dalam lagi, itu 4 SKS ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu semangat. Dan jangan lupa, jangan pernah mengecewakan orang tua kalian. Sayangilah mereka dengan cara kalian sendiri. Bantulah mereka agar senang hati kedua orang tua, ya, bangga memiliki kalian dan menyayangi kalian. Peluk ibu kalian, cium tangan dan pipinya, ya. Pernahkah kalian melakukan itu? Yang belum pernah, lakukanlah yang belum pernah. Oke, itu pesan saya. Semoga bisa dipraktekkan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.